Markus pasal 5 ayat 21. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Saya baca ayat yang ganjil, Anda ayat yang genap ya. Ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Ayat 22. Ayat 23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya, dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24. Ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26, baca rame-rame 3, 4. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ayat 42 kita baca rame-rame. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Saudara, panjang sekali kita baca ayatnya gitu ya. Sudah lama kita nggak pernah baca ya rame-rame begini. Biasanya kan yang baca hanya hamba Tuhannya, apalagi masa pandemi begini. Tapi biar ini menjadi respon kita juga di dalam menangkap firman, katakan amin. Ya, dua kisah berbeda tapi hampir beriringan sebenarnya ceritanya ini. Saya pernah ke tempat dikatakan dalam cerita yang kita baca ini, saya pernah ada di situ. Saya ke Israel 4 kali, ini tempatnya dikatakan di dekat rumah mertua Petrus sebetulnya. Ya, jadi di dekat itu ada rumah mertua Petrus, terus ada sinagog tempat Yairus memimpin ibadah di situ. Saya pernah ke tempat ini gitu ya. Jadi saya bisa menggambarkan bahwa cerita yang barusan kita baca ini adalah cerita yang cukup berdekatan. Ingat tadi yang kita baca pertama-tama adalah Yairus datang membawa kabar minta anaknya disembuhkan. Anaknya sedang sakit keras. Dan belum selesai itu, ketika dia dalam perjalanan ke rumah Yairus, tiba-tiba ada perempuan yang jelas dikatakan dia sakit. Apa sakitnya tadi? Pendarahan 12 tahun. Saya berandai-andai, ini my opinion gitu ya. Apa sakit orang ini gitu yang membuat dia pendarahan gak berhenti-berhenti gitu ya. Saya tiba-tiba memikirkan jangan-jangan dia kena autoimun, bisa jadi. Gak ada, Anda cari gak ada.
Kalau Anda cari terjemahan yang lain ya memang sakit darah seperti itu. Tapi bisa jadi mungkin autoimun. Kenapa saya bisa menebak autoimun? Istri saya 3 kali kena ETP, autoimun. Dan 3 kali itu trombositnya betul-betul tinggal 2. 2 itu artinya 2.000. Normalnya manusia itu 145.000 sampai 300.000. Ya kalau saya nggak salah, atau 150.000 sampai 450.000. Anda bayangin tinggal 2. Kejadian yang kedua, ketika istri saya kena autoimun dan trombositnya tinggal 2 itu nggak berasa yang kedua. Yang pertama, maaf saya katakan karena lagi menstruasi gitu ya. Jadi bleeding di mana-mana, itu kaki, Anda bisa bayangin orang demam berdarah, itu trombosit turun. Karena trombosit itu kan yang mengikat darah. Membuat darah itu nggak cair gitu ya, betul-betul nggak ada pengikatnya sehingga nggak orang itu nggak bintik-bintik gitu, karena itu pecah semua darahnya. Dan kedua kali kena itu nggak berasa, itu sempat ketika di rumah sakit itu yang panik susternya. Lu mana pasiennya? Saya bilang ada di lobi, duduk di situ. Lu nggak boleh duduk, lu terus gimana di lobi? Masa mau tidur di lobi kan juga nggak mungkin. Sampai ditensi segala macam yang panik mereka. Tinggal 2.000 bener. Terus saya jadi berpikir, apa jangan-jangan perempuan pendarahan 12 tahun ini dia juga autoimun ya? Karena orang kalau sampai autoimun itu mungkin zaman itu kan teknologi nggak secanggih sekarang. Penyakit namanya macam-macam. Mungkin dulu sudah ada penyakitnya. Cuma namanya nggak dapet aja namanya mungkin. Lebih gampangnya ya apalagi yang nulis adalah ini Markus gitu ya. Markus ini ya oke lah ya, pinter karena dia adalah dia muridnya Petrus sebetulnya, anak rohaninya Petrus, keponakannya Barnabas, murid rohaninya Petrus. Markus menulis kisah ini kebanyakan dia dengar dari Petrus, makanya gampang karena Petrus nelayan, ya tetap mungkin bahasanya lebih sederhana gitu ya. Tapi saya berandai-andai, apakah dia autoimun? Ya, nggak penting autoimunnya gitu ya. Tapi saya berandai-andai, apakah dia itu penyakitnya? Dan jelas Alkitab mengatakan dia sudah berobat kemana-mana. Bahkan semua yang ada dihabiskan. Tapi gak terjadi apapun. Kalau mau lihat orang hopeless itu ya ini orang hopeless sebetulnya. Gak tanggung-tanggung loh, 12 tahun. Saya pernah ketemu satu orang, saya menyaksikan istri saya sembuh dari autoimun. Tiba-tiba orang itu datang, ibu-ibu, dan berkata, Pak, saya juga autoimun. Trombosit saya itu nggak pernah di atas 70.000. Selalu ada di bawah itu. Dia tanya dokternya, kita siapa? Dokternya sudah nggak ada, kena COVID tahun kemarin. Dia sudah bilang, obatnya sama, yang diminum sama. Dia bilang, tapi saya nggak sembuh-sembuh, Pak. Dan ini kata-katanya, saya sudah bosan minum obat. Karena nggak berubah. Buat kondisi trombosit saya juga nggak naik-naik. Terus dia bilang, gimana caranya ibu bisa normal kembali trombositnya seperti itu. Anda bisa bayangin, ini 12 tahun loh. Penyakitnya bukan cuman orang pendarahan. Kalau Anda pelajari lebih lanjut, itu penyakit yang utama adalah kenajisan. Dan orang najis di zaman ini, dia nggak boleh bertemu dengan seseorang. Dia harus di tempat tersembunyi. Dia nggak boleh berjumpa. Kalau dia punya keluarga, katakanlah kalau dia punya suami, atau dia punya anak, dia nggak akan pernah bisa bersentuhan dengan anaknya, karena setiap orang yang disentuh olehnya, itu pasti najis. Dan itu membahayakan kehidupan dia. Kan, what is saklek? Zaman itu tuh kan, siapa yang pernah ke Israel? Siapa yang pernah ke Israel? Pernah ya, di Israel itu kan, bukan lagi bilang haram dan halal, kosher. Lebih tinggi lagi, Anda bawa mie instan dimakan kan sama orang-orang. Kalau mie instan kita di sini kan enggak mungkin bilang haram atau halal, sudah ada labelnya, sudah enggak mungkin. Ya kan ada labelnya MUI, sudah dipastikan katanya halal gitu ya. Tapi kalau kita bawa ke Israel, apalagi ke Yerusalem, itu piring bisa dibanting, brak gitu. Maksudnya dia protes, jangan bawa makanan di luar itu. Karena itu bagi dia tuh enggak boleh. Ada sapi enggak boleh ada susu. Ada telur enggak boleh ada ayam. Hukum mereka tuh sampai sedemikian rupa. Di zaman sekarang loh. Zaman dulu lagi lebih saklek lagi nih. Ini pasti gak mudah buat perempuan ini. Tapi saudara, ini kabar baiknya.
Apa yang kita mungkin berkata itu enggak mungkin, bagi Allah itu bisa melakukannya, saudara. Katakan amin. Makanya saya kasih judul khotbah saya, percaya sekalipun sulit untuk mempercayainya. Bagi yang satu, anak Yairus, ujung-ujungnya nanti adalah kematian. Kalau orang ketika sakit, dia akan perjuangkan, kasih apapun untuk orang itu bisa sembuh. Tapi kalau sudah mati, apa yang kita lakukan? Ya sudah kehendak Tuhan. Itu kan bahasa kita, betul ya? Ya sudahlah, Tuhan punya rencana yang lain. Lihat perempuan pendarahan 12 tahun sudah coba obat kemana-mana, tapi tidak ada kesembuhan yang terjadi. Mungkin orang itu berkata, ya sudah, yang bisa dilakukan cuma satu kata, pasrah. Whatever will be, ya sudah, terserah. Tapi belajar dari sini, saudara. Apa yang membuat Yairus mengalami mujizat anaknya, perempuan pendarahan 12 tahun juga mengalami kesembuhan yang sama juga. Apa yang membuat itu? Yang pertama, Anda bisa catat ini. Ketika di dalam percaya, perhatikan kata-kata yang pertama, adalah belajar menyimpan di dalam hati Anda. Kalau Anda dapat sesuatu dari Tuhan itu camkan di hati aja. Jangan banyak diceritakan ke orang. Ini penting loh, kata-kata sederhana ini. Anda mau coba, nanti saya akan jelaskan ini. Kalau Anda dapat sesuatu dari Tuhan, camkan itu di hati. Nggak perlu banyak diceritakan ke orang. Yang pertama pasti apa yang Anda ceritakan akan dicuri. Iblis itu dia bisa membaca mimik muka, tapi dia nggak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Kalau kita ngomong, dia pasti itu. Pernah enggak Anda berdoa gini, saya berdoa Tuhan berikan aku kesabaran Tuhan. Aku mau lebih sabar lagi Tuhan. Keluar dari pintu kamar Anda, pencobaan terjadi. Saya ingat Pastor Philip pernah khotbah di satu tempat Natalan gitu. Dan saya masih ingat khotbahnya tentang kasih. Kasih itu salah satunya juga adalah memberikan orang lain itu lebih utama gitu ya. Itu khotbahnya itu di mall gitu ya. Dan ketika pulang, dan saya tahu itu orang-orang baru pulang dari ibadah semua kebanyakan. Tapi nggak sabar semua. Bel-bel tin karena itu stuck memang. Tin. Khotbah yang tadi apa nggak didengarkan ya? Pernah nggak Anda berkata, beri aku kesabaran Tuhan, tiba-tiba ujian terjadi. Itu yang namanya perkataan kita bisa dicuri. Iblis juga bisa mendengar itu dan diambil itu untuk menguji kita juga di situ. Makanya hati-hati. Ketika Anda percaya dapat sesuatu dari Tuhan, ini yang pertama-tama yang dipegang. Simpanlah di dalam hati Anda. Kenapa? Coba bayangin. Coba kita lihat dulu ya ayatnya. Ayat 25 aja, langsung dari ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28 perhatikan, sebab katanya, ya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dalam terjemahan yang lain, dia dapat remah di dalam hidupnya itu. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Coba, saya mau berandai-andai ini. Kita flashback menjadi perempuan ini. Dapat janji Tuhan itu adalah kamu akan sembuh. Kapan dia sembuh? Ketika dia menjamah jubah-jubahnya Yesus. Terus dia mulai ceritakan, weh aku dapat loh ke teman-temannya. Kalau aku menjamah jubah-jubahnya Yesus, pasti aku akan sembuh. Tahu jawaban teman-temannya apa? Kamu najis. Kamu najis. Jangan kamu menyentuh guru. Itu kan guru, jangan. Orang guru, apalagi guru ini mau ke sinagog. Masih ingat nggak cerita Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Lewi? Ada orang Lewi, ada imam, ngelihat orang yang baru dirampok berdarah-darah, mereka nggak bantu, tapi mereka melewati saja. Hanya orang Samaria yang akan membantu, orang Samaria murah hati itu. Masih ingat cerita itu nggak? Halo? Kenapa imam dan Lewi tidak membantu? Karena mereka mau ibadah, katanya terjemahannya. Mereka mau ibadah, kalau mereka sentuh orang yang berdarah-darah ini, mereka najis. Mereka nggak bisa ibadah. Yesus ini mau ke sinagog,
mau ke rumahnya Yairus, kepala rumah ibadat. Kalau sampai disentuh sama perempuan ini, bukannya Yesus juga najis jadinya. Dan itu tidak akan pernah terjadi masuk ke rumahnya Yairus. Seandainya perempuan itu ngomong kepada kiri kanan, pasti semua akan sepakat. Jangan sentuh, jangan ke sana. Tahu enggak? Yang kedua adalah, kenapa kita nggak perlu ceritakan ke orang lain? Karena iman tiap-tiap orang itu beda. Betul enggak? Anda bisa duduk di sini, tiap-tiap orang itu imannya beda. Saya dan istri aja berbeda. Istri saya lebih suka orangnya check up semua. Kalau tahu sakit apa, baru dibenahi di situ. Saya lebih pakai aliran yang Smith Wigglesworth. Jarum nggak boleh masuk di dalam tubuh saya gitu. Beda cerita. Ini antara dua, antara percaya atau karena takut akan jarum. Ya, beda cerita ya. Tapi tiap orang itu memang beda-beda. Sendiri-sendiri orang-orang itu. Anda bisa ngomong dalam case yang sama, tapi cara pandang orang berbeda. Dan kalau Anda ketemu dengan orang yang imannya nggak sampai di situ, ketika dia mengcounter Anda, memberikan jawaban kepada Anda dari apa yang Anda testimoni tadi itu, bisa jadi itu melemahkan iman kita juga. Orang akan berkata, kamu lu sudah coba berobat, kalau ada Singapura mungkin dia sudah ke Singapura ini orang. Di waktu dia punya materinya. Kamu sudah berobat, sudah habis banyak. Mungkin kamu sudah ketemu dokter lebih banyak lagi. Tahu mana nggak ada perubahan? Masa kamu nggak capek kamu? Masa bisa Yesus itu menyembuhkan? Makanya saudara, kalau Anda dapat sesuatu dari Tuhan, simpan dalam hati Anda. Tidak usah diceritakan dulu, sampai itu nanti digenapi. Makanya betul sekali tema ini, memegang perjanjian Tuhan dalam hati. Yusuf gak sabar menceritakan mimpinya. Dia ceritain semua ke keluarganya. Dan semua orang bisa lihat hal yang sama. Justru karena dia cerita, saudaranya lebih marah lagi. Jadi lebih iri. Akhirnya dijual. Tapi sekalipun skenarionya kelihatannya buruk, Tuhan yang mempercayakan janji itu adalah Tuhan yang setia, saudara. Katakan amin. Dia adalah Allah yang setia. Kalau dia berjanji kepada kita akan segala sesuatu, pasti akan ditepati. Tuhan bukan seperti manusia. Tuhan itu setia. Kita tidak setia, dia Allah tetap setia. Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Perempuan ini, kalau ngomong, mungkin orang akan berkata, nggak usah. Ngapain kamu? Puji Tuhan buat perempuan ini. Dia tidak ngomong kepada siapapun. Dia simpan di dalam hatinya. Yang kedua, apa yang membuat dia mengalami mujizat? Ketika percaya yang kedua, perhatikan. Harus ada langkah iman. Seperti perempuan ini. Mungkin kalau kita baca cerita ini mungkin biasa ya. Tapi coba bayangin. Saya pernah ketemu orang yang pendarahan selama setahun. Setahun pendarahan. Itu pucat sekali. Badannya itu kurus banget. Karena lemas sekali. Kalau Anda baca ayat ini mungkin biasa. Ya cuman baca gitu selesai. Tapi kalau Anda coba, seolah-olah Anda menjadi seperti perempuan ini. 12 tahun pendarahan, saudara. Dia dikucilkan. Bisa bayangin, Yesus dimanapun dia berada, itu pasti menimbulkan kerumunan, crowd. Pasti menimbulkan kerumunan. Karena Yesus dimanapun dia berada, orang pasti tahu apa? Di dalam Yesus ada kelimpahan. Mujizat 5 roti 2 ikan. Ada apa lagi? Ada berita kabar baik. Kepada orang miskin ada kabar baik. Apalagi? Ada kesembuhan. Banyak orang sakit disembuhkan. Dia sudah dengar Yesus itu bisa menyembuhkan. Makanya ketika dia dengar itu, tapi mungkin kalau bicara tentang fisiknya dia, nggak mungkin. Belum lagi di sebelah kiri kanan Yesus ada pasukan pengamanannya. 12 murid. Yang akan pasti mencegah gurunya mungkin dipegang oleh orang atau segala macam. Pasti banyak orang, nggak mudah ini perempuan ini. Kemarin kita pernah ke Israel rame-rame, itu berapa ya, 1000 sekian ya. Itu sudah banyak banget. Anda bayangin, Yesus itu pernah khotbah 5.000 orang, hanya laki-laki yang dicatat. Perempuan dan anak-anak nggak dicatat. Artinya bisa lebih dari itu bukan? Lebih banyak lagi di situ.
Dan orang pasti kepingin lihat kesembuhan. Yesus di mana? Oh, aku pengen kesembuhan. Aku pengen mengalami mujizat. Aku pengen mengalami jawaban. Pasti banyak sekali orang akan datang. Bayangin, kembali lagi kepada wanita perempuan benar 12 tahun ini. Gak mudah loh. Tapi pertanyaan saya, dia bisa menyentuh Yesus enggak? Halo? Bisa ya? Kita tadi baca bisa ya? Itu langkah iman, saudara. Kemarin sebetulnya saya nggak khotbah, 2 minggu lalu saya ada di Banyuwangi, berarti saya nggak di tempat terus ini. Berapa minggu yang lalu saya ada di Malang, istri saya yang berkhotbah sepanjang hari, saya nggak ikut khotbah, tapi karena Malang di bawah under kita, banyak waktu ngobrol sama gembalanya gitu ya. Dan di Malang itu kemarin, itu tiba-tiba istri saya panggil saya, dia bilang, mau nggak kita bikin firman dan doa di sini? Kita tuh punya channel gitu ya, Pastor Philip kan Saat Teduh, kita tuh punya firman dan doa. Ya, awalnya hanya untuk memberkati dari waktu pandemi kemarin, dari kita ketemu sama gereja itu lewat YouTube itu, akhirnya dibuka menjadi firman dan doa. Nah, di dalam firman dan doa itu mesti ada mendoakan orang sakit juga. Istri saya bilang, mau nggak? Ya oke, kita berdoa. Oke, jadi saya ikut naik di panggung. Lah lagi berdoa itu tiba-tiba saya dapat ada orang yang sakit punggung. Itu dapatnya mesti beda-beda ya. Dapat sakit punggung dan disembuhkan Tuhan. Sudah saya kembali lagi ke kursi saya nggak khotbah, istri saya berkhotbah sepanjang hari itu. Malamnya saya dapat kabar, Senin malamnya saya di chat sama Gembala Malang. Bu Fani kasih kita bahwa ada 2 orang disembuhkan dari sakit punggungnya. Nah, ada satu pemimpin, suami istri datang, itu sudah hari itu mau datang ke gereja itu ada aja pencobaannya. Keluarganya datang, ngajak jalan-jalan, ya kan. Anaknya juga mau ikut keluarganya, kan bingung. Tapi dia sampai bilang, ayo ikut ke gereja, tetap ke gereja. Tapi anaknya bilang, enggak, ikut sama keluarga ini, rame-rame. Akhirnya diputuskan tetap ke gereja. Mau sampai ke gereja, banyak bocor. Jadi lengkap sudah penderitaan. Tapi hari itu suaminya bilang gini, sudah, enggak usah pikirkan bocornya, nanti ditambal nanti aja. Yang penting ibadah dulu. Lah dia ini posisinya sakit punggung, sakit sekali. Dia duduk di kursi di depan, di agak samping, di seperti yang di paling kanan ini. Saya masuk dari situ. Terus dia bilang, setelah selesai didoakan itu, tiba-tiba mengalami kesembuhan, enggak sakit lagi, saudara. Tahu enggak? Seandainya kalau dia enggak datang di hari itu, pasti ya enggak ada sesuatu yang terjadi. Sama kayak perempuan ini. Kadang di dalam memperoleh mujizat kita tuh langkah iman. Jangan malah trauma, jangan malah takut, atau bahkan Anda mundur ke belakang. Atau mungkin Anda berkata, sudah, buat apa ngomong kesembuhan? Sudah mencobanya 12 tahun. Ya sudah begini nih, sudah terima aja keadaan. No, jangan-jangan ketika Anda berani melangkah itulah mujizat Anda mulai terjadi. Katakan amin. Anda harus berani melangkah. Jangan lihat repotnya, jangan lihat capeknya, jangan lihat kesulitannya. Apa yang membuat kita nggak bisa meraih janji kita itu karena kita selalu lihat kesulitannya dulu. Nanti kalau mau ke sana gimana caranya? Belum lagi tubuhnya capek, sakit semua badannya. Nanti kalau ke sana gimana? Nanti belum lagi dihalang-halangi oleh orang, aku kan najis. Orang pasti tahu dia. Begitu dia muncul, orang tahu ini najis, semua orang menghindari dia. Tapi luar biasa wanita ini. Anda perlu belajar dari wanita ini. Untuk memperjuangkan segala sesuatu yang baik. Dia tidak pernah mau menyerah dalam kehidupannya. Dia melangkah dengan iman. Mau melihat janji Tuhan digenapi di hidup kita. Melangkah dengan iman. Jangan lihat kesulitannya. Jangan lihat problemnya yang besar itu. Jangan lihat. Belajar lihat Allah yang lebih besar lagi di situ. Supaya Anda bisa melihat janji Tuhan itu digenapi di hidup Anda. Katakan amin. Yang ketiga, Anda dapat sesuatu enggak, saudara? Ketika kita percaya yang ketiga, ini loh, di dalam percaya itu adalah milikilah kesabaran untuk melihat janji itu digenapi. Sabar itu apa? Sabar itu subur, bukan. Sabar itu sulit. Sabar itu suwe.
Enak kalau khotbah sama orang Surabaya, suwe. Sabar itu lama, butuh waktu. Abraham terima janji Tuhan, punya anak, umurnya nggak muda loh, 75 tahun. Penantiannya itu 25 tahun kemudian dia baru mendapatkannya. Yusuf itu perlu 13 tahun untuk dia akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Abraham lebih lama, 25 tahun menantikan seorang anak. Tahu enggak saudara? Yang membuat janji Tuhan digenapi di hidup kita salah satunya adalah belajarlah sabar. Ada sebuah kisah bagus sekali di dalam kisah yang sama ini. Coba lihat. Dari ayat 30 aja. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang, perhatikan ya ayat 35, dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, apa saudara? Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Masih ingat ceritanya? Sebelum Yesus menyembuhkan orang yang sakit pendarahan 12 tahun ini, kan Yesus punya misi sebetulnya. Ada seorang kepala rumah ibadat yang datang ke situ, minta anaknya disembuhkan. Di dalam perjalanan ke rumahnya, itu tiba-tiba ada apa istilahnya? Apa tuh? Saya kok ngomongnya investasi jadinya. Intervensi. Ada intervensi tiba-tiba muncul. Tiba-tiba perempuan pendarahan 12 tahun ini kayak seolah-olah menyetop jalan Yesus dan nggak ke sana gitu ya. Mungkin bagi Anda lah kan cuma sebentar aja kisahnya. Tapi bagi orang yang anaknya sudah dalam posisi terdesak, anaknya sakit, ini sakitnya keras sekali. Dan kita tahu ujungnya adalah kematian. Setiap jam, setiap waktu itu berharga loh bagi dia. Bisa bayangin enggak? Pasti berharga waktu itu. Saya punya anak nomor 2, Kenneth Owen Sam, itu pernah step. Apnu berhenti nafas 3 kali. Di dalam perjalanan dari rumah sakit, karena saya konsultasi sama almarhum Prof. Erwin waktu itu, begitu dia agak stabil, dibawa ke rumah sakit di Surabaya, pindah dari Sidoarjo ke Surabaya. Itu lama sekali perjalanan naik ambulan itu. Dengan sirene bunyi itu lama sekali menurut saya. Sampai di rumah sakit di tengah kota itu tiba-tiba di UGD-nya penuh semua di waktu itu. Itu belum zaman COVID. Anak saya masih umur setahun. Sekarang dia umurnya sudah 10 tahun, sudah 11 tahun sekarang. Dan anak saya nggak boleh keluar dari ambulan. Di IGD itu penuh soalnya. Nggak bisa nggak menerima lagi. Anak saya ini belum sadar dari tadi sebetulnya. Orang kalau nggak sadar itu bahaya. 5 menit itu nggak ada oksigen masuk ke otak. Itu kan membuat orang bisa otaknya terganggu segala macam. Di ambulan itu nggak bisa keluar anak saya. Akhirnya kita pindah ke rumah sakit di Surabaya Barat. Itu panjang sekali waktunya, saudara. Mungkin orang bilang cuma sejam, karena dengan ambulan kan lebih cepat. Tapi bagi orang yang mengalami itu nggak mudah. Setiap waktu itu berharga, karena semua orang berkata itu bagaimana dengan Owen. Kalau dia pun bisa sadar, itu gimana dengan Owen? Apakah dia normal nanti? Puji Tuhan loh, itu sampai di Surabaya Barat tiba-tiba anak saya sadar. Belum masuk rumah sakit, tiba-tiba sadar. Masih umur setahun. Pertanyaan saya nggak boleh aneh-aneh. Saya cuma tanya, Owen di mana hidungmu? Saya harus tanya hidungnya, jangan-jangan dia bilang hidungnya di sini kan bahaya. Di mana hidungmu? Dia bilang ini. Sambil diinfus tangannya satu, dia bilang ini. Mana mata? Dia kalau mata dia nggak pegang, dia cuma kedip-kedipan matanya. Itu umur setahun. Oh thank God. Anda bayangin Imam Yairus ini. Dia sudah mikir, ya ampun ini perempuan pendarahan 12 tahun, kamu kenapa interupsi? Apalagi dia imam, ini orang najis. Kamu kenapa ganggu? Anak saya sedang sakit ini.
Yairus marah besar. Dia marah sama perempuan pendaran 12 tahun. Dia marah sama Yesus, kenapa kok enggak cepat anak saya sakit. Belum lagi dengar kabar bahwa ternyata ada yang ngasih kabar, anakmu sudah mati Yairus. Anakmu sudah mati Yairus. Coba bayangin, jadi Yairus gimana? Yairus marah besar, betul ya? Saya mau tanya sama Anda ini, Yairus marah besar enggak? Hah? Marah enggak? Enggak, saudara. Mana ada kata Yairus marah? Yairus diam di situ, enggak ngapa-ngapain. Kadang-kadang tahu apa yang membuat janji itu hilang di hidup kita? Kita kurang sabar. Emosi, marah. Karena terlalu panik lihat masalah yang besar itu. Panik duluan. Belajar dari kisah ini. Sabar, belajar sabar. Sabar itu bukan berarti kita mau pelan-pelan, bukan. Sabar itu percaya sama Tuhan. Aku tidak bisa ngubah apapun dengan kekhawatiranku, dengan ketakutanku, dengan mungkin mau nangis, mau segala macam. Kalau mau nangis, nangis saja. Tapi dengan segala kekhawatiranku, kecemasanku, tidak bisa mengubah apapun. Tapi dalam segala hal aku percaya kepadamu Tuhan. Tak ada rancangan kecelakaan di hidupku. Rancanganmu selalu rancangan yang baik. Bisa enggak kita belajar dari kisah ini? Rancanganmu baik Tuhan. Sekalipun mungkin keadaan tidak membaik. Tapi rancanganmu itu baik, itu sabar. Sabar di dalam menanggung segala sesuatu, saudara. Dapat sesuatu enggak, saudara? Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. We trust you Lord. Anda cuma berkata, ku mau memujimu. Ada masalah ini, ada situasi yang mendesak ini. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bisa enggak kita sabar? Tuhan belum dapat anak ini. Percaya saja. Tadi saya dapat itu pasti akan terjadi. Yang lucu ke Israel tiba-tiba ada 2 orang lagi suami istri lagi duduk di situ. Saya kenal beliau karena beliau jemaat di Bali gitu ya. Dan hari itu tiba-tiba saya dapatnya begini. Kalian akan punya anak laki gitu ya. Dan kalau itu anakmu laki nanti kasih nama Samuel. Makanya nama Samuel lebih banyak lagi sekarang. Karena kemana-mana kasih nama Samuel. Nah dia ketika dengar itu dia nangis terharu gitu ya. Karena kemarinnya itu pendetanya juga dapat. Saya melihat kamu akan dikasih anak gitu ya. Lah besoknya saya yang berdoa itu. Lah dia ini sudah didesak sama orang tuanya. Ayo bayi tabung, ayo harus ini cepetan. Ya, karena keluarganya dari keluarga mampu gitu ya. Makanya disuruh cepet itu. Terus tahu jawabannya, karena papa mamanya belum kenal Tuhan. Terus dia bilang begini, "Pa, Ma, kita itu percaya pasti punya anak." Dia bilang begitu. Terus dia bilang gini, "Kemarin loh didoakan sama pendetaku, pasti punya anak." Gitu ya. Mungkin papa mamanya mikir, pendetamu itu siapa gitu ya. Kok berani-beraninya ngomong gitu. Lah ke Israel itulah. Saya bilang, kamu akan punya anak. Anakmu ini laki. Saya lihat anak laki dalam hidupmu. Dan kalau itu nanti laki sungguhan, kasih nama Samuel. Itu aja, kasih nama Samuel. Setahun setengah kemudian anaknya muncul. Namanya Samuel juga namanya. Anaknya laki. Kadang, tapi menantikannya itu kan gak mudah. Tapi belajar seperti ini, sabar. Sabar itu sabar itu subur aja, ya. Karena pada ujungnya ketika kita nggak marah, kita nggak kecewa, kita nggak mundur, pasti subur kok nanti ke depan. Ada berkatnya nanti di situ. Yang terakhir, yang keempat. Apa yang kita pelajari dari perempuan ini? Di dalam percaya yang keempat. Yang keempat adalah ini. Selalu orang kalau mau percaya, perhatikan poin 4 ini. Selalu melihat Yesus
sebagai satu-satunya jawaban. Saya ulangi lagi, poin keempat. Belajar dari apa yang kita pelajari ini adalah, yang keempat, ketika di dalam percaya adalah selalu melihat Yesus sebagai satu-satunya jawaban. Coba lihat ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ada tafsiran yang mengatakan ketika Yesus ngomong sama perempuan ini, sebetulnya Yesus sedang ngomong sama Yairus juga. Karena Yairus lagi bimbang ini, hatinya lagi dak-dik-dukser, orang bilang. Berdetak jantungnya, aduh anakku sakit ini gimana? Terus dengar kabar lagi, anakmu mati. Ayat 35, coba. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Bayangin ya. Makanya saya bilang, kalau Anda dapat sesuatu itu, simpan dalam hati. Kalau Anda baca ayat nanti di bawahnya, ketika Yesus berkata, ini anak nggak mati kok, tidur. Semua orang itu mentertawakan Yesus loh. Makanya saya katakan, hati-hati kalau Anda dapat sesuatu, simpan aja dalam hati. Karena nggak semua orang bisa melihat hal yang sama. Ya, firman itu bisa menjadi remah. Saya pernah kena sakit lever, entah kenapa hari ini kok ngomongnya tentang sakit penyakit terus ya di pagi ini. Saya pernah kena penyakit lever, SGPT saya 4.000. Saya lagi duduk, lagi terbaring di tempat tidur saya. Dokter sudah bilang harus opnam, karena sudah kuning semua. Harus opnam, gak bisa makan tumpah. Tiap tidur 2 jam sekali itu selalu badan kayak ditusuk-tusuk jarum, sakit semua badan itu. Saya masih ingat ada jemaat datang dan berkata begini, Pak Gem, bangun dari tempat tidurmu. Gitu. Ini berani sekali nih jemaat ini. Dia bilang begini, Pak Gem ini biasanya ngomong iman. Ayo Pak Gem, mana imanmu? Gitu. Hari itu saya lagi gak berdaya, bener, lagi gak berdaya. Lagi lemes nih badannya. Hari itu kita mau bikin KKR kesembuhan, bukan saya pembicaranya, orang lain, teman saya. Saya belum ke sana sebetulnya. Dan hari menjelang KKR terjadi, itu saya pakai jas, itu kayak orang tahu film The $6 Million Man? Ya, yang Anda tahu itu berarti Anda seangkatan dengan saya. Atau mungkin lebih di atas saya. Yang lain mungkin nggak tahu, Pak Liang pasti tahu. Karena Pak Liang umurnya jauh lebih di atas saya. Anda tahu, saya pikir dulu film The $6 Million Man itu keren, bagus. Bisa lompat, ternyata itu bukan lompat, cuma gitu ya. Semua itu cuma adegan lambatnya itu. Ya saya kayak The $6 Million Man, apa? Pakai jas itu nggak bisa, jadi aduh baru bisa. Jadi saya tuh, ampun hari itu. Duduk di mobil itu dengan kayak nggak ada tulangnya gitu ya. Dalam perjalanan ke KKR itu, sampai di gereja, saya masih ingat, gereja kita sewa di hotel gitu. Semua asir tanya, loh Pak Sam sudah sembuh? Gimana kabarnya? Apakah masih sakit? Itu kan susah pertanyaan dijawab. Kalau mau ngomong tentang imannya, oh sudah sembuh gitu ya. Tapi kan kenyataan masih sakit. Tapi kalau mau ngomong sakit, kurang iman, kurang percaya juga. Ya kan? Kan serba dilema kata-katanya. Tak kasih tahu jawaban yang paling bagus sebetulnya. Ketika ditanya orang kayak begitu, secara daging kan pinginnya ngomong masih sakit buktinya. Tapi tahu enggak ditanya orang, gimana kabarnya? Jawaban saya apa? Puji Tuhan. Puji Tuhan itu ambigu. Dan puji Tuhan itu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan itu baik, selama-lamanya dia baik. Ditanya orang gimana? Puji Tuhan. Gimana? Puji Tuhan, padahal keringatnya sejagung-jagung hari itu. Duduk di belakang. Pembicaranya khotbah, saya duduk di belakang di situ. Sampai di situ tiba-tiba dapat sebuah remah. Apa? Kamu yang bertobat orang sakit. Kamu yang bertobat orang sakit. Itu kata-katanya. Zaman itu kita belum ada BlackBerry, belum. Tahun 2000 something itu. Saya itu bikin surat kertas, belum ada progeny service belum ada. Saya bikin surat kasih ke Asher yang kirim ke pembicaraan teman saya. Begitu saya dapat kamu yang mendoakan orang sakit itu. Saya langsung bikin tulisan catatan kaki itu. Saya bilang nanti yang berdoa buat orang sakit saya mendoakan. Langsung dikirim ke depan, spontan. Coba hari itu,
Seandainya kalau saya berpikir, aku kan juga sakit Tuhan. Kenapa mendoakan orang sakit juga? Aku yang perlu didoakan, bukan aku yang mendoakan, aku yang perlu didoakan juga. Tapi hari itu entah kenapa dapat itu langsung spontan, kirim kertas dan akhirnya dikirim. Betul, pengkhotbahnya selesai khotbah. Ya, yang berdoa buat orang sakit Pak Samuel. Saya itu dari belakang maju ke depan. Hari itu sampai di panggung itu saya marah banget, saya tengking setiap sakit penyakit pergi. Dalam nama Yesus pergi segala macam. Selesai itu banyak kesaksian, ada orang lumpuh berjalan segala macam di hari itu. Terus tiba-tiba saya ngerasa, aku kok sembuh juga ya. Tapi kan dasar manusia kan butuh bukti ya, betul ya. Saya itu minta tanda sama Tuhan, Tuhan minta satu tanda ini kalau aku sembuh. Karena maaf, saya buang air kecil itu seperti teh, coklatnya sudah gelap. Saya bilang, saya minta, kalau saya sembuh, saya minta satu ini tandanya. Saya tidur nyenyak malam ini, bangun pagi jam 6 tanpa waker. Karena sebelumnya saya nggak bisa tidur, 2 jam sekali bangun kesakitan. Saya mau tidur bangun jam 6, tet. Pokoknya saya tidak akan lakukan apapun, saya akan ambil gitar saya akan naikkan pujian bagi Tuhan. Itu aja. Betul. Begitu selesai malam itu tidur, bangun pagi. Karena jam itu ada di atas tempat tidur saya. Jadi tempat tidur saya di sini ada tembok itu, ada jamnya. Begitu buka mata, kaget, jam 6 tepat pagi itu. Saya masih ingat, saya ambil gitar saya naikkan pujian di hadapan Tuhan. Come on. Seandainya hari itu saya berkata, kan saya sakit, saya korban, saya butuh didoakan. Makanya kadang-kadang perlu cukup diam, terima janji Tuhan, camkan di hati. Langkah iman. Yang ketiga, sabar kalau belum lihat terjadi. Yang keempat, selalu Yesus yang menjadi satu-satunya andalan kita. Karena kita tahu semua pada akhirnya Yesus, dia berkata sama Yerus, percaya saja Yerus. Dan dia datang, anaknya nggak kecil lagi, 12 tahun umurnya, dibangkitkan sama Yesus. Dan terjadilah mujizat itu terjadi. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan perempuan pendarahan 12 tahun yang katanya impossible, bahkan kalau Tuhan bisa membangkitkan kematian dari anak Yairus, orang mati itu kan sudah dibilang ini very very impossible. Kalau Tuhan bisa melakukannya bagi mereka, Tuhan juga bisa melakukan bagi kita. Saya mau tutup dengan satu kesaksian ini. Istri saya kan tadi kan saya cerita autoimun. Terakhir yang ketiga kali, Pak Liang tahu ya, hari itu kita lagi annual meeting, tiba-tiba istri saya sudah merasa, karena hari itu pas dapat juga, dan benar autoimun. Sebelum autoimun itu istri saya, dalam pertemuan itu istri saya sampai ke kamar mandi itu sudah beberapa kali dan itu banyak sekali. Istri saya sudah bilang, kok ini harus ke rumah sakit, kayaknya autoimun. Kalau autoimun istri saya itu tiba-tiba mendadak keluar bintik-bintik dan orang bilang besem, memar-memar hitam-hitam itu ya. Itu darahnya artinya nggak bisa. Saya pernah ketemu dokter, orang kalau autoimun itu, apalagi kalau trombositnya tinggal 10.000, itu seperti tisu disiram air. Nggak ada yang ngikat lagi darahnya. Makanya nggak heran itu bintik-bintik orang bisa meninggal, itu karena darahnya nggak ada yang ngikat di situ. Saya masih ingat hari itu, kita pulang, itu teman-teman panik semua itu di annual meeting itu, kita izin sama Pastor Philip, akhirnya kita dibawa ke rumah sakit. Istri saya tiba-tiba didorong dengan kursi roda karena bleeding di mana-mana, pendarahan di mana-mana. Terakhir sampai akhirnya ke rumah sakit di Surabaya Barat itu. Istri saya keluar dari rumah sakit itu dengan posisi trombosit itu kayak roller coaster, naik 50.000, tiba-tiba turun jadi 20.000 something, sampai tinggal berapa gitu ya. Intinya tinggal belasan ribu. Akhirnya kita memutuskan untuk kita minta pulang di rumah, nggak di rumah sakit. Itu posisi saya lupa, belasan ribu pokoknya. Sampai di rumah, trombosit istri saya tinggal 9.000. Waduh, itu ngeri banget. Itu betul-betul roller coaster. Tiba-tiba ada kemurahan di rumah sakit itu, karena istri saya pernah ke Singapura, ketemu satu dokter. Dokter itu tidak kasih obat apa-apa. Obat istri saya kalau di Indonesia itu kan banyak sekali. Orang kalau autoimun obatnya pasti satu, steroid. Karena itulah obat dikatakan yang bisa menghantam kayak bom atom. Semua dipakai itu. Tapi itu juga ada resiko jangka panjang. Belum lagi resiko yang kelihatan adalah wanita itu bisa menjadi moon face, gitu ya. Jadi itu paling nggak disukai kan, dan itu ngantam ke lambung segala macam. Tapi nggak ada pilihan, hanya minum itu salah satunya. Kalau mau ya ada yang lebih mahal lagi. Ke dokter itu, pernah sekali ke dokter itu,
Hanya untuk omong-omong, terus akhirnya dia bilang, oh dikurangi dosisnya. Segala macam. Waktu itu trombositnya 50.000. Sudah dikurangi, nggak usah minum. Penyakit pertama itu, autoimun pertama itu minum obat selama setahun 3 bulan. Kalau saya salah ya, pokoknya setahun lebih, setahun 3 bulan. Penyakit kedua itu minum obatnya hanya 3 bulan. Saya punya jemaat di Sidoarjo, itu kena sakit, beda, tapi minum steroid, sampai hari ini belum pernah lepas obat itu. Karena obat itu kalau dia turunkan, kalau tiba-tiba kambuh, itu bisa minum dosisnya lebih berat lagi. Itu biasanya orang kalau steroid begitu. Jadi nggak mudah, pilihannya tuh selalu itu, nggak berani ngelepas obat itu. Sampai sekarang ini, sudah puluhan tahun. Istri saya itu 3 bulan ketika kena sakit yang kedua. Yang ketiga, yang kemarin itu, Anda tahu, tinggal 9.000, kan namanya semua orang dokter aja tahu istri saya trombositnya sekian, itu pasti panik. Istri saya tiba-tiba chat ke dokter Singapura itu, biasanya kan orang harus telekonferensi, harus bayar dulu segala macam. Nah ini nggak ada kemurahan. Tiba-tiba dia yang cari istri saya, dia sampai bilang, saya ini sampai give up, mau telepon kamu karena nggak nyambung. Hari itu entah kenapa koneksinya buruk di rumah sakit itu, nggak bisa. Sampai akhirnya pakai telepon biasa untuk bisa ketemu akhirnya. Jadi kasih pelayanan konseling gratis. Intinya pokoknya dikasih tahu pengetahuannya, jangan minum obat ini, nggak usah. Dan ini yang dia bilang, nggak usah panik. Sudah, nggak usah panik, tenang saja. Coba bayangin, trombosit sampai pulang di rumah itu turun lagi, tinggal 9.000 lagi. Kan dak-dikduk di hati ini, betul ya? Tahu enggak dia bilang gini, sudah, dia bilang gini, sabar saja. Terus dia bilang begini, enggak usah khawatir, ya, jangan khawatir. Kata-kata itu sederhana, saudara. Terus saya tiba-tiba jadi ingat Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 6 dia berkata, janganlah kamu khawatir. Karena kekhawatiranmu tidak akan pernah menambah sahsta kehidupanmu. Kenapa Yesus kasih ayat itu kepada kita? Karena itu problem semua orang, khawatir ketika dalam masalah terjadi. Betul ya? Panik, cemas, itu semua orang pasti itu. Yesus kasih ayat itu. Terus tiba-tiba hikmatnya begini. Kalau dokter itu kenapa dia kok berani? Dia dokter darah, spesialis darah. Kok berani dia ngomong trombosit 9 tinggal 9 itu kok berani? Saya pernah saksikan ini. Ada dokter dari Medan itu datangi saya, namanya Dokter Pianto. Pak Sam, benar ibu itu sembuh total, nggak pakai minum obat lagi. Benar. Loh benar ibu itu trombositnya tinggal 2, benar. Nggak salah, enggak. Buktinya saya minta labnya suruh tes lagi, berulang kali. Itu pasti kalau 2 itu labnya itu lama. Karena nggak percaya, kok tinggal 2 itu gimana ceritanya? Karena dokter itu nggak pernah menangani khusus darah. Tapi untuk dokter yang spesialis darah, dia pernah nangani ini. Makanya dia berkata, jangan khawatir, itu hanya dokter. Apalagi dia Tuhan yang punya kehidupan kita semua. Kalau dia berkata, jangan khawatir, karena dia tahu apa yang dia ngomong. Tangkap sesuatu enggak, saudara? Tangkap sesuatu enggak? Tinggal 9.000, naik lagi 21.000. Check up, istri saya bilang, dok kita mau ke Bali. Loh, kamu mau 21.000 mau ke Bali? Gimana ceritanya? Loh katanya disuruh senang-senang dok, sukacita hati yang gembira adalah obat yang manjur. 21.000 berangkat ke Bali. Tiba-tiba hanya dalam seminggu, 2 minggu minum obat itu. Dokternya bilang gini, gak usah diminum obatnya. Itu lebih takut lagi saudara. Kalau obat ini, itu kalau turunkan pun harus pelan. Ini tiba-tiba dosis sudah berkurang. Memang terkoreksi terus itu, kayak orang Anda lihat saham itu bisa naik turun begitu ya. Terkoreksi gitu cepat banget. Tiba-tiba ketika berapa saya lupa, masih 30.000 di bawah 30.000, nggak usah minum obat sama sekali. Istri saya senang kalau nggak minum obat, karena kalau minum obat itu bisa munfis kan, nggak diminum akhirnya obat itu. Ini kejadian sudah berapa lama ya? Saya sudah lupa nih. Tapi dari tahun kemarin, bulan-bulan November ya kita, betul ya, bulan November, ini bulan Maret. Terakhir kali kita cek istri saya trombosit sudah 280.000 kemarin. Kita cek. Tanpa minum obat sama sekali. Saya nggak tahu apa pergumulan Anda. Ada yang dijanji ini, nanti akan mengalami ini. Belajar satu, saudara. Belajar percaya bahwa Yesus itulah satu-satunya jawaban.
bukan yang lain. Dan setiap apa yang Tuhan janjikan tidak akan pernah mengecewakan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita.